Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di konten perspektif. Nah, pada konten perspektif kali ini kita akan membahas tentang dilema moral bareng sama Mas Mario. Mas Mario ini adalah salah satu senior saya di UIN. Sekaligus teman diskusi. Apa kabar Mas Mario? Kenapa Nas? Apa kabar? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Habis makan kok? Sudah. Sudah, Mas. Patas pakai Lola. Sudah. Patas pakai Lola. Oke. Karena kan kita mau bahas dilema moral nih. Tapi sebelumnya moral itu apa sih? Kita bahas dari apa? Moral itu apa? Jadi kita pertama-tama berangkat dari moral dulu. Apa itu moral? Pengertiannya. Secara ontologi. Moral itu secara ontologinya adalah suatu ini. Suatu kesopanan yang dimana itu diletakkan pada batin. Suatu kesopanan yang diletakkan pada batin. Kenapa kok aku mulai dari situ? Biar persepsi kita tuh sama dulu gitu. Pokoknya beda, nanti berantem kita bahas sesuatu yang berbeda. Oke. Itu yang bikin sesat nanti. Ya, jadi moral adalah sesuatu yang suatu kesopanan yang diletakkan pada batin. Berarti subjektif ini. Subjektif. Ya. Emang ada objektif. Ya, siapa tahu kan. Subjektif. Oke. Nah, terus kenapa sih si moral ini bisa menjadi dilema? Soalnya gini loh. Misal ketika kita hidup nih kecil, kita dididik sama orang tua, ya kan, untuk melaksanakan nilai-nilai tertentu, ya kan, ditanamkan nilai tertentu. Nah, ketika kita menjalankan itu di lingkungan luar rumah kita, di lingkungan luar rumah kita, oleh kelompok lain yang punya nilai moral lain, itu kita dibully. Wah, kamu tidak punya etika, kamu tidak punya akhlak plus lah. Nah, ketika kita ikutin akhlak mereka, kita ikutin perilaku mereka, moral mereka, ya kita juga dibully sama pihak lain lagi yang punya nilai moral berbeda lagi. Kita dibully, wah kamu tidak bermoral, soalnya kamu ngikutin sana. Nah, kok bisa nih moral itu sifatnya kayak gitu, bersifat dilematis seperti itu. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih jauh ya, ini Mas, sebenarnya yang diinginkan kamu secara pribadi dulu ya, bukan secara umum. Apa sih yang kamu ingin dapat dari moral ini? Beberapa anggapan yang Anas jelasin tadi. Ya. Apa yang ingin kamu dapat? Apa yang ingin aku dapatkan dari moral? Yang ingin menyamakan persepsi mereka. Atau ingin mempersatukan mereka? Bukan. Aku tuh ingin mempertanyakan konsepsi tentang moralitas. Karena selama ini apapun yang kita lakukan, walaupun kita berdasar pada asas-asas moral yang kuat, walaupun itu berdasar logika lah atau nilai-nilai agama lah, kita pasti dibully apapun itu. Nah, yang ingin aku cari adalah kalau apapun yang kita lakukan kita pasti dibully, berarti moral ini gak ada dong, ya kan? Buat apa kita menjalankan nilai-nilai tertentu, ya kan? Toh nanti kita dibully. Jadi saya di sini ingin merobohkan terus bangun lagi tentang konsepsi moral itu. Nah, nanti kalau dibully lagi, ya enggak apa-apa. Yang penting saya dapat bangunan yang lebih kuat gitu.
Oke. Ya. Jadi gini sebenarnya. Hah? Kita berangkat, kata kamu dari ontologi. Kita aku ingin memberikan satu ilustrasi, satu contoh ya, sebelum kita makin dalam pembahasan. Contohnya gini. Ya. Di mana di situ ada salah satu kota, dan di situ ada sepasang suami istri. Ya. Dan si istri ini udah sekarat, dibawa ke dokter, dibawa ke RS, dibawa ke rumah sakit baik luar negeri maupun dalam negeri, itu sudah tidak punya harapan lagi untuk sembuh. Iya. Oke ya. Dengar nggak ceritanya? Dengar. Ya, paham. Ya, setelah itu si suami ini berjuang mati-matian, mengorbankan untuk mencari obat penawar dari penyakit itu. Nah, di kemudian hari ternyata dapat di apotek obatnya itu, dan itu mahal, bisa 10 kali lipat dari harga biasanya. Oke ya? Iya. Oke. Dan ini si penjual obat tadi itu tetap bersikeras, tidak akan menjual harga dengan murah. Dia tetap menjual 10 kali lipat dari harga apotek pada umumnya. Iya. Oke. Tetap si suami ini tetap ini merayu. Mungkin kalau bahasa kita ya, ayolah bang, itu saya beli dengan harga segini, karena duitnya cuma segini. Istri saya sekarang, ya kan? Istri saya sekarang. Oke. Oh nggak bisa. Saya udah banting tulang, udah mikir, udah ngeracik ini, ngeracik itu, sehinggalah tercipta obat ini. Wah, ini butuh sekian tahun ataupun sekian beberapa hari untuk menemukan atau menciptakan obat itu. Oke ya. Oke. Nah, untuk menciptakan obat itu, tetap saya jual 10 kali lipat dari harga pada umumnya. Tetap mempertahankan dia harganya segitu. Iya. Weh, mahal banget bang. Wah. Iya kan? Nah, si suami itu dia cuma punya uang pas-pasan. Nah, beberapa menit atau berselang kemudian dia berpikir, nah, gimana nih caranya? Nah, sedangkan si suami itu berpegang teguh pada nilai-nilai moral, termasuk di dalamnya agama. Oke ya. Sehingga timbullah satu spekulasi, satu pemikiran, wah, aku bobol aja nanti malam, aku ambil obatnya. Ya, dalam tanda kutip dicuri. Aku bobol aja nanti apoteknya untuk mencuri obat itu. Nah, punya pikirannya. Akhirnya dia pulang dulu, mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari tang, obeng, linggis semuanya sudah dipersiapkan, berangkat ke apotek itu. Nah, akhirnya terjadilah pembobolan, set. Nah, berhasil, ya, berhasil obat itu dicuri, tapi belum sampai kepada istrinya. Tapi berhasil obat itu dicuri. Nah, timbullah suatu pembulian yang sangat sangat heboh di masyarakat. Ada 5 persepsi. Satu itu kan nanti terkait nilai ya, nilai moral. Satu, beberapa masyarakat itu beranggapan kamu hebat sebagai laki-laki, kamu memperjuangkan nyawa istrimu, kamu mengorbankan jiwa, raga dan nyawanya, hebat kamu, hebat. Nah, tapi dia dapat penolakan dari beberapa kalangan tokoh agama. Iya. Wah, kamu itu nggak boleh, kamu itu udah dosa, mencuri. Itu baru 2 ya, baru 2 persepsi. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga. Wah, ini baru laki-laki sejati. Jarang banget loh ada laki-laki yang sampai segitunya berjuang, mengorbankan dirinya. Oh, nggak apa-apa saya dipenjara, nggak apa-apa saya dipukulin warga, nggak apa-apa saya dalam tanda kutip, yang penting istri saya sembuh. Udah 3 ya. Nah, 4.
4 itu udah masuk nilai agama di sini. Wah, gimana ya kalau saya dosa? Anggapan dari dalam dirinya, wah gimana ya saya kalau misalnya masuk neraka karena saya sudah mencuri, sudah mengambil barang orang lain yang bukan punya hak saya. Itu yang keempat. Yang kelima, dia menjadi laki-laki yang trending seluruh dunia karena dipuja sebagai laki-laki dapat pembelaan dapat pembelaan dari seluruh masyarakat Indonesia. Sekarang dari konteks ataupun contoh dari cerita tersebut, ya kan, dari cerita tersebut, semua kita itu spekulasi, persepsi kita, anggapan kita itu ada levelnya, level by stepnya gitu loh, Mas. Oh, itu ada levelingnya? Ya, betul. Oh, jadi persepsi 5 tadi itu bukan persepsi yang nilainya sama. Betul sekali. Gitu. Jadi nilainya itu ada step-stepnya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ketika kamu melihat si suami itu berada di posisimu, ya, posisimu melihat itu, wah, dia udah dosa nih, udah mencuri. Itu levelmu. Tapi levelku tidak. Aku mengatakan demikian gini. Mantap. Si laki-laki itu berjuang dengan jerih payah untuk mempertahankan atau memberikan kesembuhan pada istri. Enggak apa-apa. Aku memperbolehkan, sedangkan kamu tidak memperbolehkan. Level kita sudah beda. Ada levelnya. Nah, dari pembicaraan di awal, kenapa sih masyarakat di sini membuli ketika aku begini dibully? Itu ada levelnya masing-masing. Ada yang memperbolehkan, ada juga yang menolak, bahkan ada juga yang sangat ekstrim. Dia udah dalam tanda kutip halal haram. Begitu, sampai segitu aja dulu. Oke. Tapi ada poin yang ditangkap nggak? Ada. Jadi terlepas dari apapun yang kita lakukan, berarti ini di sini bisa kalau boleh saya tarik kesimpulan, Mas Mario mau ngomong bahwa moral amoral itu nggak ada, yang ada adalah persepsi masyarakat di sekitarnya terhadap apa yang kita lakukan, itu bukan? Iya. Nah, persepsi itu beda kepala, beda pengalaman, beda orang, tentu menimbulkan berbagai spekulasi. Begitu. Pasti akan beda-beda. Nah, makanya perbedaan itu aku tingkatkan, aku tempatkan di levelnya masing-masing. Kalau gitu, kalau ternyata moral itu hanya soal persepsi, berarti selama ini kita ngapain dong memegang sebuah nilai bahwa kita nggak boleh ini, kita harus begitu, kita. Sebentar, oke. Iya. Aku tanya. Dari semenjak kamu lahir, semenjak kamu mengerti atau paham sesuatu, sampai sekarang kamu memegang nilai apa? Nilai, maksudnya nilai itu ada namanya gitu, kayak ideologi apa gitu? Tidak ada. Betul. Tidak ada. Aku cuma menjalankan yang ditanamkan sama orang tua, sama abang-abangku. Oke, apa yang kamu pegang? Misalnya yang aku pegang, kita itu harus jujur gitu, nggak boleh manipulatif. Oke. Ya, kita itu sama orang harus ada pasor. Harus ngomongnya harus lembut. Nah, itu contoh-contoh nilai yang ada. Nah, ternyata setelah aku keluar dari rumah, apa yang terjadi?
nilai-nilai itu seolah-olah runtuh seketika. Nah, setelah runtuh Hah? dari beberapa pegangan kamu yang sudah didapat di keluarga, kamu memperbarui, mengupdate itu, atau menghilangkan itu? Setelah itu runtuh, aku nggak menghilangkan itu. Yang aku lakukan adalah aku mencoba untuk berkontemplasi, merenungkan apa sih yang sebenarnya masyarakat mau. Aku itu disuruh apa? Bahkan aku sampai diskusi sama temen. Ini tuh gimana sih? Aku tuh diajarin A, B, C, D sama keluarga. Setelah kita keluar, ternyata A, B, C, D itu dibenturkan dengan sesuatu yang 180 derajat. Nah, yang jadi masalah, kadang kalau ini nilai-nilai ini berbenturan dengan sesuatu yang sifatnya merugikan orang misalnya, atau membuat resah orang lain, oke lah, aku akan dengan mentah-mentah menolak nilai yang baru. Cuma kan kadang nilai baru itu adalah nilai yang masih bersifat positif, itu masih ya nggak ngerugiin orang, ya kan, yang nggak ngerugiin orang, tidak membuat orang lain menjadi celaka, tidak membuat diri celaka juga, gitu. Oke, satu yang ku tangkap dari kamu, apa yang diinginkan masyarakat. Kalau misalnya ini kalau aku balik, gimana? Masyarakat seharusnya seperti ini, bukan masyarakat begini, bukan apa yang diinginkan masyarakat. Tapi masyarakat seharusnya seperti ini. Masyarakat seharusnya seperti ini. Menurutmu? Ya. Nah, gitu. Nah, ini 180 derajat. Dari yang sudah aku dapatkan di rumah. Aku diajarin, Nas, kamu jangan berharap dunia ini berubah ikut keinginan kamu, tapi kamu yang menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Gitu. Nah, ini kebalikan ini, dua kutub. Betul. Kalau aku balik ya. Iya. Kalau aku balik, karena sebenarnya secara ini pandanganku itu harus apa ya? Berani benar-benar melawan arah. Melawan arah. Kalau misalnya kita tetap mengikuti arus ataupun menyesuaikan dengan keadaan tertentu dimanapun kita berada, iya, kita akan tenggelam. Satu. Yang kedua, kita tidak dianggap ada. Ya, sejak dulu aku sudah tidak dianggap ada. Dua faktor itu yang membuat dilema moral kita hilang. Dilema moral hilang. Iya. Semerta-mertakah? Iya. Oke, gini loh. Kan tadi Mas bilang dilema moral kita akan hilang. Iya. Kalau kita tidak menyesuaikan dengan tempat tertentu, dengan situasi tertentu yang ada di masyarakat. Sekarang gini. Enggak, kalau misalnya kita tetap mengikuti arus. Pinter menyesuaikan, gitu kan? Kita akan tenggelam dan tidak akan pernah dianggap arus. Iya. Oke. Ya, nah, misalnya nih, sekarang situasinya benar-benar kacau. Iya. Iya kan? Apakah kita akan menjadi sebuah aktor untuk makin onar di situ? Kalau misalnya keadaannya sekarang lagi onar, kacau, dan udah nggak jelas, apakah kita akan ikut di tengah-tengah mereka? Tentu tidak dong. Nah, itu yang gue inginkan. Tidak berarti
masyarakat itu seharusnya menurutku seperti itu. Oh gitu. Oke, gitu. Soalnya gini loh, soalnya gini, aku di kampus ada temen ini tunagrahita. Oke. Kamu tunagrahita? Ya, ada gambaran lah ya. Ya. Nah, jadi namanya anak tunagrahita ya, kadang dia melakukan sebuah tindakan tertentu, tindakan yang kalau aku atau Mas Mario yang melakukan itu ya kecerobohan jelas. Yang bagi aku sama Mas Mario itu kecerobohan. Juga kadang dia itu melakukan sesuatu yang tanpa dia sadari itu membuat orang lain sebel, dan dia tidak merasa bersalah atau merasa kayaknya aku habis bikin dia kesel deh. Nah, aku mengatakan misal namanya Si Fulan misal namanya A. Ya. A, kamu tuh tolol banget sih, masa gitu aja nggak tahu. Kamu tuh tolol banget sih, masa nuang apa kuah nasi padang aja nggak bisa. Aku bilang kamu tuh tolol banget. Nah, maksud aku mengatakan itu bukan aku berniat jahat. Maksud aku ya aku mengatakan yang sebenarnya. Kamu itu sedang berbuat kebodohan. Kamu seharusnya tidak melakukan ini. Itu sudah masuk, itu. Mas. Nah, kalau aku melakukan itu, kalau aku mengatakan itu, aku akan dibully. Nah, gak boleh gitu. Alif itu anaknya emang kayak gitu. Nah, tapi oke lah. Ketika aku bilang Alif itu bodoh, tolol dan sebagainya. Nah, si orang-orang di sekitar aku sama Alif ini, sebut namanya Alif, itu bully aku. Nah, kamu gak boleh gitu, Alif itu emang gitu. Tapi ketika aku mengatakan, Lif, itu tuh kamu kan ketika Alif itu bilang ke aku, Nas, aku tuh pengen tahu deh gimana sih kalau kita loncat dari gedung, apakah itu nggak lebih sakit daripada pas aku dikata-katain sama temen seangkatanku. Oh gitu, Lif, coba sini, Lif, kepalamu tak cetok. Nah, orang juga mengatakan, Nas, jangan gitu loh. Jadi Alif ini aku suruh menyikapi Alif sebagai orang bodoh yang nggak bisa mikir, yang kadang melakukan ketololan, kadang nggak bisa mikir, atau aku suruh menyikapi Alif sebagai orang pintar. Tuh. Kamu ini nggak, Nas? Apa? Tahu siapa tuh orang yang jenius, Albert Einstein? Nah, oke. Ada apa dengan Albert Einstein? Dia pernah berkata, apa? Semua anak yang lahir, ya, itu jenius. Saya tahu itu. Oke. Terus? Ketika kamu memandang seekor monyet dengan cara berenang, ya selamanya monyet itu bodoh, goblok, tolong. Ya. Tapi ketika kamu melihat ikan dari segi meloncat, memanjat pohon, selamanya mereka bodoh. Walaupun kursus 2 bulan, ya tetap aja namanya ikan nggak bisa memanjat. Nah, apa yang udah diceritain kamu tadi itu, kamu jangan ini sebenarnya ya, kalau menurutku itu jangan lihat mereka yang bukan mereka. Yang bukan mereka gimana? Ya. Misalnya nih, kamu melihat ikan, ya jangan dipaksa ikan untuk memanjat pohon. Tapi kamu ketika melihat monyet, ya jangan dipaksa untuk berenang. Iya kan? Lihatlah mereka. Ikan dari segi berenang. Kalau misalnya ada ikan sekarang tidak bisa berenang,
baru kamu bisa goblok, tolol. Nah, tapi ketika kamu melihat monyet sekarang tidak bisa Iya. memanjat, dia malah bisa berenang, Iya. misalnya. Nah, itu baru goblok, tolol. Nah. Dari itu Iya. kita bisa mengambil suatu apa ya, pemikiran yang lebih luas. Lebih luas gimana? Yang lebih luas. Gimana? Jangan terfokus pada apa yang mereka tidak bisa, tapi Ya. fokuslah kepada apa yang mereka bisa. Oke. Gini loh, masalah yang aku ceritakan itu tadi adalah tanggapan atau komentar orang-orang yang ada di sekitaran aku ketika aku sedang menyikapi si monyet dan si ikan ini. Apa pun yang aku katakan, Nyet, kamu itu pintar, kamu tuh harusnya bisa ini, bisa itu. Atau ketika aku mengatakan, Nyet, kamu bodoh sekali, masa ini saja, masa manjat pohon saja tidak bisa. Itu Nah, baru betul. orang sama aja akan menyalahkan aku. Nah, nggak boleh gitu, itu tuh terlalu frontal. Tuh. Oke. Sampai situ ya. Padahal kan kita dituntut untuk mengatakan hal yang apa adanya. Oke. Nah, Terus komentarku nih. ya, Kalau itu sebenarnya gini sih Mas. ya, Gimana ya aku memulai ini? Kalaupun misalnya teman-teman mau bilang terlalu frontal, iya, terlalu kasar, iya. ya kan, anggap terlalu radikal, Hmm, bahasanya kurang sopan. iya. Nah, banyaklah Ya, banyak. anggapan mereka Banyak. tentang soal itu. Tapi dari kamu nih, dari kamu masih menganggapnya itu suatu pembulian atau suatu motivasi? Nah, ini aku sih niatnya tidak membuli, aku niatnya memotivasi, Enggak. tapi Anggapan Hah? kamu secara pribadi dari dirimu, secara dari- pribadi. dalam dirimu, anggapan Waktu itu aku pembulian. mengatakan itu, aku nggak berniat untuk mukul sih, aku cuma berniat, ayolah, kamu tuh harusnya bisa lebih dari ini, ayo, gitu. Oke, ngerti, Iya, aku iya. ngerti. Cuman ketika orang misalnya Hah? dia memang belak-belakan, dia memang ngomongnya kasar, Iya. ya aku memang begitu. Itu nanti jatuhnya narsis Terus karena membangga-banggakan diri. membanggakan diri. Ya, membanggakan diri yang berlebih. Mm-mm. Aku memang kayak gini. Aku memang sukanya belak-belakan. Oke. Aku memang sukanya frontal. Oke. Aku memang sukanya kalau nggak Hah? ngeluarin kata-kata kasar itu kayak kurang sah. Iya. Kayak kurang Iya. sah, kayak kurang. Iya. Aku memang begitu. Itu sudah apa ya? Narsis. Nanti tapi kan aku bisa bilang itu ke temen aku yang tunagrahita itu karena aku memegang nilai tertentu, ya dong. Oke. Ya lah. Kalau aku memegang nilai yang sama dengan yang dianut oleh orang-orang di sekitaran aku ini, teman-temanku yang di kampus itu, ya aku juga akan sama seperti mereka. Itu sini tak bantuin. Terus kamu bantuin. Ya, kalau cuma aku, ya kalau misalnya Mas Mario sedang melakukan sesuatu yang katakanlah ceroboh atau apa, ya aku akan ngeledek Mario, pada gitu aja. Ya itu, ya lah. Oke. Sementara Kalau orang-orang di sekitarku, aduh kasihan banget ini anak. Sini, aku kan nggak bisa. Gitu. Kalau misalnya aku balik, Dibalik, kata-katanya itu. gimana? Misalnya kamu melakukan sesuatu, Iya. iya kan? Melakukan Iya. sesuatu. Nah, sudah segitu aja nggak bisa. Ya, Mana sih gitu kan? no problem. Terus, Apa tanggapanmu? ya no problem. Memang waktu itu aku sedang melakukan petololan. Orang lain mengatakan itu tolol, ya sudah berarti orang itu sedang apa adanya. Oke. Iya. Nah. Nggak
Enggak yang, ih kamu pintar banget deh. Padahal dalam hati, tolonglah masih lu, masih gitu aja nggak bisa. Nah, aku lebih baik orang itu Sebenarnya bicara. orang yang kamu bilangin itu akan juga beranggapan seperti itu. Beranggapan apa? Dia sedang melakukan ketololannya. Heeh? Dia sedang, ya inilah aku. Heeh? Nah, ya itulah aku. Heeh? Nah, ya inilah pekerjaan. Heeh? Nah, sampai ada yang mengatakan kayak gini. Apa? Lah, kenapa kamu yang sewa? Lah. Ya kan? Heeh? Maksudnya yang tolol dia, Hah? yang ceroboh dia. Heeh? Juga Kenapa kami yang ribut? Ya, kenapa kamu yang repot? Kenapa kamu yang sewot? Kenapa Iya. kamu yang sok kepo? Mm-hmm. Ya udah, sampai situ. Oh gitu. Titik. Titik. Ya sudah, berarti ketika misalnya Mas Mario melakukan sebuah kecerobohan atau apa, berarti besok-besok tanggapan aku adalah aku akan, ya sudah, diam saja, pura-pura tidak tahu. Tidak, loh. Tidak. Nah, Akan tetapi, heeh, kamu itu memberikan suatu contoh di depan dulu. contoh. Ini loh yang seharusnya. Oh gitu. Karena saya tidak hanya bisa mengatakan demikian kalau tidak pernah melakukan sebelum-sebelumnya. Oh gitu. Gitu. Sehingga masyarakat Heeh. ketika melakukan kecerobohan, melakukan suatu kebodohan, melakukan suatu ketololan. Iya. Nah, ini loh jalurnya Mm-mm. bukan benar tapi tepat. Bukan benar tapi tepat. Ya, karena benar itu relatif. Tapi kalau kurang tepat dan tepat itu bahasa yang tepat. Oh gitu. Nah, kayaknya kamu kurang tepat atau kurang sempurna. Nih Iya. kayak gini nih yang sempurna. Oh. Kalau benar relatif, iya menurutmu benar, tapi menurutku salah. Belum lagi menurut dia, gitu. Nah, terkait kembali ke awal, di mana kamu memegang nilai di keluarga atau moral-moral yang diajarkan keluarga, belum tentu relevan di kota. Sebaliknya kamu memegang moral ataupun ajaran-ajaran yang ada di kota, Ya. itu belum tentu relevan di keluarga. Nah, dalam situasi dan keadaan sekarang ini terus berubah ya, terus berubah anggapan masyarakat, terus berubah cara berpikir masyarakat, terus berubah sekian detiknya, sehingga mengalami suatu kemajuan yang signifikan. Misalnya dulu kalau rambut panjang di kampung, ya dikira maling, dikira preman, nakal, tidak taat aturan. Nah, tapi bagi mereka yang hidup di kota, atau mereka yang kuliah di Fakultas Usuluddin, ya, keren, wih, gondrong, filsafat nih, keren, ya. dan lain-lain lah ya. Makanya nilai-nilai yang sudah tertanam dan diakui di salah satu tempat itu belum tentu berlaku di tempat lain. Paham nggak sampai situ? Paham. Nah, ketika nilai itu di suatu tempat itu dipaksakan untuk berlaku di tempat lain, itu sudah namanya membuat angin topan untuk menerjang kamu sendiri. Karena kamu terlalu memaksakan nilai-nilai yang sudah diakui, nilai-nilai yang sudah diyakini di satu tempat itu, kamu paksakan untuk berlaku di tempat lain. Itu. Nah, karena di tempat lain itu juga punya pegangan nilai moral dan keyakinan di satu tempat itu. Dan pegangan moral, nilai-nilai yang mereka pegang itu berbeda. Nah, dari perbedaan itu, nilai, pegangan, keyakinan dan moral melahirkan satu bahasa. Di mana dari nilai-nilai dan moral itu akhirnya kita beda bahasa, beda adat, beda suku, beda agama. Itu karena pegangan moral dan keyakinan di salah satu tempat itu. Begitu, melahirkan satu bahasa. Misalnya nih masyarakat Jawa Barat
yang lebih ke Sunda-Sundaan. Ya. Di Jawa lebih ke Jawa-Jawaan, Ya. di Madura ada Di Madura ya Madura. beda Nah, lagi. bahasa itu terlahir Hmm. dari suatu adat, dari suatu pegangan moral, Iya. dari suatu apa ya, nilai-nilai pegangan tertentu di sini. Iya. Lahirlah bahasa itu. Tapi kan aku bisa bilang nilai yang sedang kita diskusikan sekarang itu kan bukan nilai yang kayak kalau salaman harus begini atau harus nyium tangan orang yang lebih tua, bukan, tapi nilai-nilai yang apa ya, ada nggak sih nilai yang sifatnya universal gitu. Aku pengen ngomong ini kayaknya nilai yang tadi aku ceritakan tuh nilai universal, kejujuran. Iya. Heeh. Tapi gini, Nas, Ya. jujur itu pilihan. Hmm. Jujur itu pilihan. Ya. Hmm. Kamu bisa jujur, kamu bisa juga enggak. Oh, kok gitu? Iya. Gimana itu? Jujur itu pilihan. Pilihan. Membenci juga pilihan. Oh, oke. Iya kan? Hah, Kamu ngambil barang orang lain juga pilihan. pilihan. Oke? Ya. Nah, yang jadi masalah Hmm. ketika kamu mengutuk dirimu untuk jujur, Ya. tapi tindakanmu tidak jujur, itu yang jadi masalah. Nah, itu dia. Kadang di Indonesia kita itu nggak bisa benar-benar jujur. Kita itu harus bisa membungkus itu dengan serapi mungkin, biar orang lain itu nggak terluka, nggak merasa kepanasan, nggak keset. Karena kalau kita kayak tadi, Mario, kamu tuh gimana sih? Masyarakat Indonesia akan dengan mudah kebeset. Ya itu. Nah, makanya kenapa aku kasih pilihan. Hah? Jujur, enggak jujur itu pilihan. Pilihan. Sekarang tinggal dipilih. Kamu mau memilih jujur atau memilih tidak? Kamu mau memilih jadi pengkhianat, pembohong, atau pengecut, itu pilihan. Pilihan. Tapi ketika kamu dari hari ini, menit ini, detik ini, dan posisinya di sini memilih untuk jujur, nah mahrib kamu tiba-tiba sudah mengecewakan orang, Ya. menjadi pembohong, disitulah letak permasalahannya. Kenapa? Tadi kamu mengutuk untuk memilih untuk jujur. Ya. Seandainya kamu memilih tidak jujur, terus kamu habis maghrib tiba-tiba ngebohongin orang, ngecewain orang, tidak masalah. Karena kamu mengutuk dirimu untuk tidak jujur. Oh gitu. Nah, titipannya di situ cara kerjanya. Hmm. Tapi ketika kamu sudah memilih untuk jujur, kamu sebisa mungkin itu kita semua itu harus jujur. Oh, berarti Mas Mario di sini pengen ngomong bahwa moralitas itu moralitas itu adalah bagaimana kita, apakah kita telah melukai perhatian orang lain atau tidak gitu. Oh, jadi moralitas itu bukan soal ini masuk akal atau ini sesuai dengan dalih-dalih keagamaan, tapi ini apakah ini telah merusak perasaan orang atau tidak gitu. Moralitas itu katanya di situ. Ya. Oh, I see. Ya. Paham. Oke. Ya, wah, sangat seru sekali ya teman-teman diskusi kita, sampai nggak kerasa udah 39 menit. Oke, karena udah lama juga, takutnya device saya nggak kuat. Padahal device saya mati kentang. Jadi kita akhiri diskusi kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak konten perspektif episode kali ini. Terima kasih juga buat Mas Mario yang udah mau hadir ke sini. Sama-sama. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.